Halo teman-teman, selamat siang. Baik, perkenalkan saya Jenny Nafise dari Sumba Barat Daya, NTT. Eh, Saat ini saya akan berbagi dengan teman-teman cara menjadi guru matematika agar siswa tidak mengantuk. Ya, saat ini saya sudah pernah pengalaman mengajar dan puji Tuhan saya sekarang senang belajar matematika. Eh, karena belajar itu hal yang wajar. Jadi guru itu juga tidak gampang teman-teman. Mau guru mata pelajaran matematika, guru mata pelajaran lain, itu tidak gampang. Tergantung niat kita dan tergantung bagaimana kita mau belajar dan mau jadi guru yang terus belajar sampai menjadi seorang guru yang profesional dan disenangi oleh murid kayak gitu. Jadi cara saya pada saat mengajar agar anak-anak atau siswa tidak mengantuk, pertama saya masuk kelas. Pada saat masuk kelas semua anak-anak kelihatan mengantuk. Namun sebelum saya mulai, pada saat masuk kelas anak-anak otomatis sapa misalnya kalau kita di pedesaan, cara sapa siswa itu bermata siap, hormat, selamat pagi ibu, atau selamat siang ibu, atau selamat siang pak, atau selamat pagi pak, seperti itu. Jadi kita sebagai guru respon gitu. Lalu yang berikutnya, sebelum kita mulai pelajaran, otomatis kita berdoa karena kita yang percaya Tuhan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan sebelum memulai materi berikut. Lalu yang berikutnya, pada saat mulai pembelajaran, saya akan mengawali pembuka kasih motivasi buat anak, buat lelucon, buat sesuatu membuat mereka itu tertarik dengan kita guru. Ada saja cara kita untuk membuat siswa itu tertarik dengan materi yang kita ajarkan seperti itu. Nah, kita tidak perlu peringatan buat teman-teman, buat teman-teman guru, kita tidak perlu ganteng atau cantik. Cukup kita membuat siswa itu menarik dengan penampilan kita atau cara kita pada saat mengajar begitu. Nah, cara saya yang pertama adalah pada saat memulai pembelajaran matematika, saya menjelaskan ini rumus Pythagoras seperti ini anak-anak. Jadi perhatikan anak-anak, sangat perhatikan bahwa mata pelajaran ini bla 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 begitu contoh. Nah, pada saat kita menjelaskan semua ada anak pada tunduk atau pada cerita dengan teman atau malas-malasan atau ada mengantuk begitu. Nah, kita sebagai guru harus lihat keadaan siswa itu seperti apa. Keadaan siswa itu sekarang mereka lagi apa? Apakah mereka posisi sedang bermain atau mereka sedang ngantuk begitu. Jadi bagaimana caranya? Ya, pertama, teman-teman, hal yang cukup sangat sederhana ini adalah bermanfaat untuk semua kita guru-guru Indonesia dan terkhususnya guru mata pelajaran matematika. Kenapa saya terkhususkan buat guru mata pelajaran matematika? Karena kebanyakan anak-anak Indonesia di sini paling malas dengan mata pelajaran matematika karena rumusnya agak sulit lah begitu. Tapi bukan berarti semua siswa tidak mau dengan matematika. Ada beberapa siswa atau ada 20% atau 25% yang menyukai mata pelajaran matematika, tapi yang 75%-nya itu siswa tidak menyukai mata pelajaran matematika kayak gitu. Jadi penting sekali buat khusus guru matematika untuk memahami hal yang sangat sederhana. Pertama, kita suruh siswa untuk berdiri hal yang sangat sederhana agar siswa itu tidak mengantuk. Berdiri, kemudian menyuruh mereka melompat, lalu menyuruh mereka goyang di tempat atau suruh mereka menyanyi. Itu hal yang paling utama, hal yang paling bagus pada saat siswa malas dan mengantuk. Seperti itu teman-teman. Lalu yang berikutnya, setelah kita menyuruh mereka goyang atau sudah menghilang karena sangat, kita lanjut lagi materi persamaan linear, 3 variabel, 2 variabel, 1 variabel, bla 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 bla, kita jelaskan. Nah, habis kita jelaskan, siswa sudah agak bosan juga sih, sudah ada bosan apalagi siang hari begitu. Kalau sudah siang hari otomatis siswanya malas begitu. Jadi caranya bagaimana teman-teman? Ya,
kita suruh mereka, kita harus buat mereka itu aktif, harus manfaatkan kurikulum 2013, karena sekarang itu yang berlaku tuh kurikulum 2013 bukan KTSP. Begitu, jadi guru-guru harus tahu bedakan KTSP, bedakan kurikulum 2013. Itu penting sekali teman-teman. Nah, caranya ketika siswa itu sudah malas lagi, sudah mau pulang atau apa, pada saat kita menjelaskan contoh atau kita mengerjakan soal. Nah, pada saat kita mengerjakan soal, kita ajak siswa untuk sama-sama aktif, kita kerjakan. Nah, kita tulis soal, lalu kita suruh siswa untuk mencari tahu atau memberikan jawaban begitu, sehingga siswa itu aktif. Atau bisa salah satu kita pilih salah satu teman yang akan membantu kita sebagai guru pada saat kita menjelaskan soal tersebut atau mengisi jawaban soal tersebut begitu. Misalnya min 2 tambah 4. Nah, min 2 tambah 4, tunjuk siswa siapa itu yang akan menjawabnya, siswa siapa itu yang akan menulisnya di papan contoh begitu. Lalu pada saat kita menjelaskan materi, menjawab materi, semuanya sudah beres, tidak lagi keadaan siswa, ternyata siswanya masih loyo juga ya. Cara kita bagaimana, itu titik yang berikutnya teman-teman. Cara kita bagaimana biar mereka sudah malas, mengantuk atau bermain beribut lah gitu. Padahal kita sebentar keasikan menjelaskan gitu. Cara kita sangat gampang lagi teman-teman, yaitu membuat mereka itu terkesan atau terkejut begitu. Misalnya kita sudah mengajar sedetail mungkin, usaha untuk buat mereka itu paham dengan materi yang kita bawa, tapi karena mereka mengantuk, mereka lapar, akhirnya kita sebagai guru harus sabar, kita sebagai guru harus ikhlas sudah begitu. Bagaimana caranya? Ya, caranya gampang sekali, buat mereka itu langsung kaget, yaitu cara yang saya buat sering pada saat mengajar teman-teman. Saya buat mereka terkejut setiap kali ngajar, pasti misalnya pertengahan materi, saya buat mereka itu terkejut dan mereka akan terketawa terbahak-bahak. Cara saya begini, sudah lihat mereka mengantuk atau lapar gitu, tunduk-tunduk, ada mengantuk, saya begini, wah begitu, langsung mereka kayak dan akhirnya saya langsung bilang mengantuk, pakai cara mengantuk jadinya mengentok begitu. Mengantuk, tidak bu, tidak ada mengantuk lain, ada kait-kait lain, akhirnya hilang di pikir, mereka ketawa-ketawanya, ngantuk juga hilang kan begitu teman-teman. Lalu usahakanlah cara ini yang berikutnya ini lagi, usahakanlah setiap siswa harus didekati, tidak boleh memilih. Misalnya siswa yang pintar, kita hanya fokus di siswa yang pintar, atau siswa yang bodoh, kita hanya fokus di siswa yang bodoh. Lalu bagaimana pintar dan siswa yang bodoh gitu? Kita harus netral. Kita sebagai guru, kita harus memberikan teladan atau motivasi yang baik buat para siswa begitu teman-teman. Jadi penting sekali sebagai kita guru matematika, kita adalah guru yang abadi, kita adalah guru yang profesional, kita adalah guru yang berkarakter, kita adalah guru yang berpendidikan, kita adalah guru yang bermoral, berhati mulia kepada siswa-siswi kita, baik SD, SMP, dan SMA maupun perguruan tinggi seperti itu. Dan ingat teman-teman, mengajar adalah hal yang sangat sederhana dan hal yang paling mulia di mata Allah atau di mata Tuhan kita seperti itu, sehingga bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Ya, singkat dari penjelasan atau pengalaman saya pernah peroleh ketika saya mengajar teman-teman. Semoga pengalaman yang saya bagikan dengan teman-teman bisa bermanfaat bagi pribadi, bagi siswa, bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa. Oke, selamat siang, terima kasih, bye bye.